Tidak adakah pikiran untuk mengabsen pejabat untuk mengaji di sini? Sudahkah malim pejabat itu? Tidakkah perlu ilmu tauhid pejabat itu? Tidakkah perlu ilmu fikih DPR, TNI, Polri? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah, yang mana seiring dengan perjalanan waktu, perjalanan hidup kita di dunia ini, pertukaran tahun telah terjadi. Walaupun tahun itu tahun Masehi, yang pasti kita penuh makna di dalamnya. Yang pastinya kita hidup dalam satu hari itu 24 jam. Kalau hitungan hari per tahun itu sekitar 365 hari. Kalau kita kerucutkan kepada jam dalam setahun itu sekitar 8.768 jam. Begitulah kehidupan kita berputar dalam setahun itu. Begitu lama kita hidup dalam hitungan jam, namun satu detik pun Allah tidak melepaskan nikmatnya dari kita. Kenikmatan itu terus melekat di dalam hidup kita. Yang pastinya nikmat itu berskala, bertingkat. Kalau sedikit kita ingin syarahkan di sini, bahwa nikmat harta, pangkat dan jabatan itu adalah sebesar bakteri, sebesar tunger di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sendiri membuktikan? Akankah bermakna nikmat pangkat, harta dan jabatan itu pada saat kita dihadapkan dengan sakit? Apa artinya kehidupan nikmat yang begitu banyak harta dan pangkat itu kalau kita ditimpa musibah sakit? Maka nikmat harta itu jauh tidak ada artinya akan kita nikmati kesehatan itu luar biasa. Begitu juga kesehatan itu tidak ada artinya kalau di sekeliling kita anak umpamanya, anak yang durhaka, istri yang melawan, kenikmatan itu naik lagi skalanya, tingkatannya. Betapa nikmatnya di hadapan kita ada anak yang soleh,
istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya beserta suaminya. Nikmat ini juga akan mengalahkan harta, pangkat, begitu juga mengalahkan kesehatan kita. Begitulah skala kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia dalam kehidupan ini. Kesehatan juga tidak ada artinya pada berhadapan dengan kenikmatan iman, kenikmatan Rasul diutus oleh Allah ke dunia ini. Maka celakalah manusia itu kalau dia tidak merasakan kenikmatan itu lekat pada dirinya dan bahkan mengabaikan kenikmatan itu dalam kehidupannya. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah, salawat beriringan salam juga senantiasalah kiranya tercurahkan ke baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Insyaallah pada awal hari ini, awal tahun, tanggal 1 bulan 1 2021, mudah-mudahan ke depan kita mampu berupaya meneladani Rasulullah beserta sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita kali ini adalah tahun baru membentuk kesadaran. Jagalah waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Sudah menjadi sunnatullah bahwa kehidupan ini ada lapang dan sempit, sehingga Imam Al-Ghazali menegaskan, pada saat kamu lapang, perhatikanlah, hati-hatilah, pasti akan datang waktu sempitmu. Begitu juga kalau kamu posisimu dalam sempit, yakinkan dirimu, percayakan dirimu bahwa akan datang waktu kelapanganmu. Tidak ada kehidupan ini yang tidak ada sinergis di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya tema ini terinspirasi dari hadis Rasulullah, di mana kehidupan kita disisipkan waktu yang luar biasa di setiap langkah kita. Yang harus kita pahami, yang harus kita rasakan dalam kehidupan kita, ada waktu yang Allah titipkan untuk kita hidup. Waktu ini cuma dua, lapang atau sempit. Oleh karenanya, untuk mempersingkat khutbah kita ini, bahwasanya dalam Al-Quran jelas terkait dengan waktu, jelas posisinya. Dan Al-Quran tegas meletakkan standar seluruh manusia, siapapun dia. Manusia itu standarnya rugi. Ini dulu patokan Allah di dalam Al-Quran. Siapapun dia, manusia itu dalam rugi. Dan ini tidak tawar-menawar, baik muslim maupun kafir. Manusia dalam standar kehidupannya rugi. Tidak ada keberuntungan di dalam hidup. Akan tetapi ayat ini berlanjut, terkecuali hanya orang yang beriman dan beramal soleh dan menebarkan kebenaran dan kebaikan. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah, inilah yang menjadi prioritas kita, sehingga harus di dalam hidup ini kita buat skala prioritas. Ini harus ada standar. Ibadah yang ada skala prioritasnya pastinya wajib dulu. Kalau tidak akan kecewaan, penyesalan ujungnya. Wajib, kerjakan yang wajib, karena ini prioritas. Baru yang kedua yang sunnah. Begitulah amaliyah yang sudah diskalakan oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama-ulama. Sehingga akan sebuah kekeliruan bagi kita kadang-kadang mengutamakan hal yang sunat, mengabaikan hal yang wajib. Ini menjadi PR kita ke depan. Oleh karenanya untuk mengisi tahun dari awal hari ini, detik ini, untuk menjaga setahun ke depan, kita prioritaskan setahun ke depan. Tahun depannya lagi lain lagi ceritanya. Tapi yang pasti harus ada formulasi dalam hidup.
Di sini saya tawarkan ada 3 formulasi. Yang dibangun adalah spirit. Ada 3 spirit yang harus kita bangun dalam kehidupan kita menghadapi tahun ke depan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Yang tidak boleh tidak dan tidak ada tawar-menawar. Yang pertama adalah kesungguhan atau istiqamah di dalam mencari proses ilmu dan amal. Kesungguhan dan istiqamah. Ini 2 rangkai yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menjalankan proses itu. Karena yang menjadi jebakan kita hari ini adalah kita tidak mengacu lagi kepentingan proses, akan tetapi hasil yang ingin kita raih hari ini. Padahal Allah dan Rasul-Nya menilai proses itu. Inti amal itu adalah diproses. Inti pahala itu diproses, bukan di hasil. Ini yang menjebak kita hari ini. Sehingga kadang-kadang kita tidak mempedulikan proses, kita ingin instan. Kita ingin terima jadi. Kita tidak ingin capek, kita tidak ingin berusaha. Spirit ini harus tumbuh dari dalam diri kita. Spirit ini yang sudah hilang hari ini. Spirit mencari ilmu. Jelas nyata di hadapan kita. Berapa persen masyarakat Aceh Tenggara yang semangat belajar, mencari ilmu itu? Padahal dalam sebuah instansi akan membosankan, menjenuhkan kita kalau tidak ada di sana spirit mencari ilmu. Amaliyah itu akan membosankan kalau di sana tidak ada spirit amaliyah. Inilah yang harus ditumbuhkan dari dalam diri kita. Sehingga semangat mencari ilmu, siapapun dia. Karena standar Islam mencari ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahadi. Dari ayunan sampai liang lahat. Bukan sampai menjabat. Bukan sampai S1, S2, S3, kawin, bercucu. Bukan itu standar ukuran menuntut ilmu. Tapi liang lahat. Kalau kamu belum masuk liang lahat, wajib bagimu belajar itu. Siapapun dan dimanapun. Apa yang terjadi dengan masyarakat Aceh Tenggara? Spirit belajar 0,000. Di Masjid Taqwa, Masjid Agung, difasilitasi ada pengajian tauhid, fikih dan sebagainya. Berapa pejabat dari dinas-dinas yang mengaji di sini? 0. Tidak adakah pikiran untuk mengabsen pejabat untuk mengaji di sini? Sudahkah malim pejabat itu? Tidakkah perlu ilmu tauhid pejabat itu? Tidakkah perlu ilmu fikih DPR, TNI, Polri? Sudahkah Anda jaminan terselamatkan dari akidah, fikih Anda semua? Seberapa hebat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Masjid Taqwa kosong dari pengajian, ustadz ada, pengajian 0. Begitukah spirit kita dalam Islam? Asrama TNI dekat, Polri dekat, DPR dekat, pejabat dekat. Begitukah kita menjalani hidup peluang waktu lapang ini di hadapan Allah? Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah. Fasilitas sudah disiapkan. Tapi seberapa persen kita spirit dalam menjalani ilmu dan amal? Imam Ghazali menegaskan, ilmu dan tanpa amal itu dusta. Beramal tanpa ilmu nihil mardudah la tuqbal.
Oh, saya sudah alim Ustadz, saya sudah S1, S2, S3. Bukan itu standar Nabi. Standar Nabi prosesmu belajar atau tidak? Belajar atau tidak? Berproses atau tidak? Bukan hasil, bukan mendapat ilmu, alim. Bukan itu standar Nabi. Mau belajar atau tidak? Ayo jamaah jemaah rahimakumullah. Begitu matangnya Islam mengajarkan proses ilmu dan amal itu, menjaga waktu lapang yang luar biasa, karena pasti kamu akan sempit, dan pada saat kamu lumpuh dan stroke, tidak ada lagi kamu, percuma semua kamu penyesalan itu. Ilmu ini yang kita harapkan, sehingga spirit itu muncul. Apa yang terjadi dengan hari ini? Di seluruh instansi lemah dalam proses. Di dunia pendidikan, lihat, bukankah lebih semangat menjalani proses guru honor ketimbang guru PNS? Buktikan. Mana spirit proses belajar itu? Lebih bersemangat guru honor mengajar ketimbang guru PNS. Ini kan mengabaikan proses. Siswa dan mahasiswa tidak lagi mematuhi proses. Dia ingin selembar kertas ijazah, dia ingin nilai yang baik, tapi mengabaikan proses-proses di dalam pembelajaran itu. Ini yang ditumbuhkan di Aceh Tenggara, sehingga kulluhum ajma'in jahiliyah. Di dunia politik jelas apa yang terjadi, dan tulisan ini bisa saya buktikan secara kasat nyata. Dunia politik hancur, tidak lagi melihat proses. Halal haram gak ada urusan. Sikut sana, caci maki, sebarkan kebohongan, menipu dan sebagainya, engkar janji dan sebagainya. Itu tidak lagi menjadi fokus utama. Yang penting duduk dan tercapai target. Dunia ekonomi lebih hancur lagi. Dunia ekonomi tidak lagi memperhatikan ribakah atau tidak. Yang penting sebesar-besarnya ada keuntungan. Ayohal jamaah rahimakumullah. Terlebih parah lagi di dunia kerja hari ini. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada ahlinya. Lalu bagaimana mungkin setahun ke depan kalau ini tidak tumbuh spirit proses ini dari dalam diri kita? Akan 0 tahun ke depan kita jalani. Kalau tahun depan pun 0 proses itu, maka jangan bermimpi untuk tahun ke depan Aceh Tenggara maju. Ayo jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya, harus ditumbuhkan spirit dari dalam diri kita. Carilah teman yang beramal soleh. Teman soleh, kita akui kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah penuh dengan kekurangan. Akan tetapi Allah buatkan solusinya. Allah buatkan teman-teman yang soleh di sekitar kita. Temani dia, dekati dia. Siapakah orang yang soleh itu? Pertama, soleh dia dengan Allah. Taat dia kepada Allah. Saleh matanya, saleh mulutnya, saleh hatinya. Temani dia, cari dia. Bagaimana hukum mencari teman soleh? Wajib fardun ainun. Karena kita kembali kepada kaidah ma yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, kewajiban itu tanpa sesuatu lagi,
yang sesuatu ini pun akan wajib hukumnya. Kalau amal kita belum sempurna, belum tercapai kewajiban, baru sampai sempurna kewajiban kita. Kalau ada teman untuk menunjuki kita, maka mencari teman itu pun wajib. Introspeksi diri kita. Siapa yang sudah menjadi teman duduk kita? Siapa yang sudah menjadi teman diskusi kita? Sudahkah dia orang yang soleh? Atau tidak? Atau hanya membawa, menjilat, menggunjing, memuji-muji kita di belakang? Atau di depan? Yang pada akhirnya menjerumuskan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sekeliling kita, termasuk teman dekat kita, istrikah namanya? Sudahkah benar-benar? Kalau memang tidak, bagaimana solusinya untuk meluruskan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ini gagal, pastinya tahun depan pun akan gagal kalau kita tidak mencari teman yang saleh. Kemudian yang terakhir, tawakal dan berdoalah. Spirit ini harus tumbuh dari dalam diri kita. Semangat menyerahkan diri kepada Allah, semangat berdoa di hadapan Allah. Bukankah kakek moyang kita dahulu satu doa saja diambil, satu doa saja diajarkan oleh gurunya, semangat mengamalkannya luar biasa, semangat keyakinannya luar biasa. Sementara kita kadang-kadang hari ini doa banyak, akan tetapi satu pun tidak diamalkan. Padahal untuk mengikat kita dari perbuatan sehari-hari ini bernilai ibadah, satu-satunya adalah doa. Makan baru bernilai ibadah kalau kita awali dengan Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa anak-anak Ustaz. Kami udah tua ini, mana perlu doa lagi? Itu ucapan orang jahiliyah. Nabi Muhammad manusia yang paling mulia di hadapan Allah, tidak ada sebiji kurma pun lewat dari mulutnya tanpa membaca doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Bismillah pun kadang-kadang tidak ada. Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas itu adalah meminta izin kita kepada Allah, karena tidak ada sejengkal pun di bumi ini bukan milik Allah. Kalau tidak kita awali dengan bismillah, berarti kita mengawali dengan syaitan alaihi laknatullah. Oleh karena itu, awalilah tahun baru ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tercapailah kesuksesan dunia dan akhirah di dunia ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim innahu jawadun karimun barra'ufur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Wal aqibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma basalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in Wa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala fi ayati was suratil ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.